Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para sobat Medan Hijau. Jumpa lagi dengan saya ya. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah belusukan situs-situs sejarah khusus tentang sebuah candi yang indah ada di Indonesia. Nah, sobat Medan Hijau, kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang sebuah candi di sebuah kota yang bernama Kediri, yaitu Candi Tegowangi. Candi Tegowangi ini merupakan candi yang terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Menurut kitab Pararaton, candi ini merupakan tempat pendarmaan Bre Matahun. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Bre Matahun meninggal tahun 1388 Masehi. Maka bisa kita perkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi. Kala itu di masa kerajaan Majapahit, karena pendarmaan seorang raja akan dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan melalui serangkaian upacara srada. Candi Tegowangi ini juga dapat pula disebut Candi Sentul. Hal ini diungkapkan oleh N.W. Nuparmans, adalah orang yang pertama kali membuat tulisan tentang Candi Tegowangi. Selanjutnya diikuti oleh R.D.M. Welberg dan J. Kneeberg di tahun 1902 dan P.J. Perquin di 1915. Pemugaran candi dilakukan pada tahun 1983 hingga 1984. Menurut Negara Kertagama, Candi Tegowangi ini merupakan candi pendarmaan Raja Watsari, yaitu nama lain dari Bre Matahun. Beliau adalah ipar dari Raja Hayam Wuruk yang meninggal pada tahun 1388. Saat Candi Tegowangi belum selesai dibangun, Raja Matahun sudah meninggal, sehingga panel bagian akhir relief cerita Sudarmala tidak dikerjakan. Cara pembuatan Candi Tegowangi ini menggunakan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu. Selanjutnya diteruskan dengan mengukir dari atas batu turun ke bawah. Secara umum candi ini berdenah bujur sangkar menghadap ke barat dengan memiliki ukuran 11,2 dikali 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Sementara itu pondasinya terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang masih tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi ini berlipit dan berhias. Struktur dari candi ini berbentuk kaki candi 2 tingkat dengan tinggi keseluruhannya 4,35 meter. Tiap sisi kaki candi ditemukan 3 panel tegak dihiasi raksasa duduk jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atasnya terdapat tonjolan-tonjolan yang berukir melingkari candi. Di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Pada bagian tubuh candi ini, di tengah-tengah pada setiap sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki candi. Pilar-pilar itu tampak belum selesai dikerjakan. Di sekeliling tubuh candi dihiasi relief cerita Sudarmala yang berjumlah 14 panel, yaitu 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Cerita ini berisi tentang penguatan atau pensucian Dewi Durga dalam bentuk jelek dan jahat
menjadi Dewi Uma dalam bentuk bayi yang dilakukan oleh Sadewa, yaitu tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Sedangkan pada bilik tubuh candi terdapat yoni dengan cerat atau pancuran berbentuk naga. Sementara itu ya, Sobat Medan Hijau, di halaman candi terdapat beberapa arca, yaitu Parwarti Ardenari, yaitu Garuda yang berbadan manusia, dan sisa candi di sudut tenggara. Berdasarkan arca-arca yang ditemukan dan adanya yoni di bilik candi, maka candi ini berlatar belakang agama Hindu. Sementara itu ya, para Sobat Medan Hijau, ini kita bicarakan fungsinya ya. Fungsi Candi Tegowangi menurut Empu Prapanca, pengarang kitab Negara Kertagama, Candi Tegowangi difungsikan sebagai tempat pendarmaan Raja Watsari, nama lain dari Brematahun. Akan tetapi, ada kasus lain pada Candi Tegowangi yang diduga ketika candi belum selesai dibangun, sang raja sudah lebih dulu meninggal dunia. Hal ini didukung dengan pemahaman relief candi yang belum terselesaikan pada sisi utara. Nah, Sobat Medan Hijau ya, di sini saya akan menerangkan, candi merupakan bangunan suci yang digunakan untuk pemujaan. Sementara itu, menurut Sukmono, candi bukanlah makam, akan tetapi bangunan suci sebagai monumen peringatan tokoh yang telah meninggal atau dharma. Candi berasal dari kata Sanskerta Candika yang merupakan bangunan pemujaan dari salah satu aspek Dewi Durga. Berdasarkan fungsinya, candi dibagi menjadi dua, yaitu candi pemujaan yang digunakan untuk memuja dewata tertentu, dan candi pendarmaan yang menjadi tempat pemujaan tokoh yang telah meninggal dan didewakan. Oke, para Sobat Medan Hijau, kita kembali ke Candi Tegowangi terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Empu Prapanca, sang pengarang karya sastra Negara Kertagama, menceritakan candi ini didedikasikan sebagai tempat pendarmaan Raja Watsari, seperti yang saya ungkapkan tadi ya, nama lain dari Brematahun. Candi Tegowangi ini tersusun dari batu andesit dengan sistem kuncian dengan arah menghadap ke barat. Candi ini memiliki denah dasar bujur sangkar. Bagian candi hanya tersisa kaki candi dengan gaya batur. Kaki candi bertingkat dua dan menggambarkan relief-relief yang berbeda. Pada setiap bagian tengah fasad candi terdapat tonjolan seperti kolom yang dihiasi pahatan dasar relief pria dan wanita. Pada sudut timur laut terdapat struktur candi perwara dalam ukuran kecil. Relief dibaca dengan posisi berlawanan arah jarum jam atau prasawyah. Relief ini diawali dengan adegan wanita bertubuh besar sedang bermain gendang pada sisi kanan dinding tangga. Adegan dilanjutkan dengan permintaan Batari Durga kepada Dewi Kunti supaya membawakan Sadewa. Adegan dilanjutkan dengan Dewi Kunti yang telah dirasuki setan Kalika membawa paksa Sadewa ke Setra Gandamayit, tempat Batari Durga. Sadewa kemudian diminta Batari Durga untuk meruatnya. Akan tetapi dia tidak tahu caranya, para Sobat Medan Hijau ya. Sang Dewi hampir saja membunuh Sadewa. Nah, para Sobat Medan Hijau ya, pada akhirnya Batara Siwa menitis pada Sadewa dan peruatan Durga berhasil dilaksanakan. Atas keberhasilannya, Sadewa dijuluki Sudarmala atau penghilang penyakit oleh Durga. Kemudian adegan dilanjutkan pertemuan Sadewa
dengan Nipadava di pertapaan, perang alas, dan kemudian itu pertemuan keluarga Pandawa secara utuh. Relief pada Candi Perwara berupa motif floral seperti kelopak bunga atau padma dalam posisi menghadap ke bawah. Sulur-suluran maupun relief naralip yang ada menceritakan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia, seperti adegan manusia memikul benda yang kemungkinan merupakan adegan perdagangan. Sementara itu, relief lainnya berupa gambar hewan yang terdapat pada bidang hias berbentuk belah ketupat. Relief ini serupa dengan medalion pada Candi Naga dan Candi Induk Penataran, seperti yang saya liput yang kemarin, yaitu Candi Penataran. Lalu para sobat Medan Hijau, kegiatan pelestarian terhadap Candi Surawana telah dilakukan sejak masa Hindia Belanda. Ialah N.W. Hoppermans yang pertama kali membuat kajian terhadap candi ini atau Candi Tegowangi. Selanjutnya R.D.W. Verbeek dan J. Knebel pada tahun 1902 merekonstruksikan dan mengkaji ulang tanjalan-tanjalan yang ada. Tidak lupa, J. Perquin juga melakukan penelitian terhadap bangunan tersebut pada tahun 1915. Nah, lalu kemudian Candi Tegowangi dibugar kembali oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Republik Indonesia pada tahun 1983 hingga 1984. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur juga pernah melakukan konsolidasi pada candi ini pada tahun 1993 hingga tahun 1994. Kalau menurut saya ya Sobat Medan Hijau, saya telilik antara Candi Tegowangi masih juga ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan Candi Penataran yang saya liput kemarin. Menurut saya berarti candi-candi yang ada di Kediri ini semua mempunyai sangkut pautnya ataupun semua bersambungan dengan kerajaan-kerajaan Kediri yang telah membuat berbagai candi-candi di Kediri ini. Seperti yang Sobat Medan Hijau ya, candi-candi yang ada di Kediri sungguh indah dan mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat besar dan baik untuk bangsa Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya di tanah Jawa banyak terdapat candi-candi yang mempunyai begitu banyak cerita dari sejarah bangsa Indonesia yang dahulu pernah berjaya di masanya. Maka dari itu, Sobat Medan Hijau, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah bangga terhadap sejarah-sejarah yang ada di negara kita. Banyak sejarah yang tergali dan kembali dipugar untuk membuktikan bahwasanya di Indonesia banyak candi-candi yang membuktikan suatu kerajaan-kerajaan yang berjaya pada masanya. Menurut saya pribadi ya Sobat Medan Hijau, candi-candi yang saya liput dari kemarin sampai sekarang ini di Candi Tegowangi ini menurut saya sungguh indah dan memang pahatan-pahatannya terbuat dari tangan-tangan manusia sendiri yang begitu sangat indah dan unik dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam berkarakteristik suatu sejarah. Karena saya lihat di setiap sudut-sudut dinding itu terukir dari cerita-cerita yang ada di relief-relief tersebut. Ini membuktikan bahasanya pada zaman kerajaan, pada masa itu mereka sudah pintar menulis, menggambar, bahkan mengilustrasikan ke dalam suatu bentuk ukiran-ukiran yang indah di sebuah batu yang
batu andesit yang kita ketahui batu andesit ini sangatlah kokoh, kuat, dan tebal, yang kan mungkin kita ukir dengan pahat biasa. Tapi itulah kehebatan bangsa kita ya, semenjak zaman kerajaan dahulu sudah mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dalam seni artistik dan seni relief-relief yang begitu indah. Nah, sobat Medan Hijau ya, sebagai kita yang masih muda ataupun yang tua, marilah kita cintai budaya dan sejarah bangsa kita dengan menjaga dan melestarikan berbagai situs-situs sejarah, baik itu candi ataupun arca ataupun peninggalan sejarah-sejarah lainnya, agar anak cucu kita bisa mengenal sejarah bangsa Indonesia dari zaman kerajaan-kerajaan dulu yang sungguh sangat besar dan berjaya untuk mempertahankan negara Nusantara. Sampai di sini dulu belusukan situs-situs sejarah dari Medan Hijau. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.